yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Karyawan Publik yang saya hormati. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan puji Allah SWT yang mana kita telah dipersiapkan sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Publik, yaitu Ibu Rostina Puspita SPD. Yang kedua, salawat wassalam kita selalu junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara ini yaitu diseminasi budaya positif yang dipimpin oleh Ibu Rostina. Dan yang keempat doa penutup. Untuk yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini, diseminasi ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua bukan dari Bapak Kepala yang akan diwakilkan oleh Bapak untuk Pertuan Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru SMP Negeri 3 Publik dan wabil khusus pada hari ini adalah Ibu Rostina Puspita SPD yang saya hormati, yang pada hari ini beliau Ibu Puspita SPD atau Ibu Rostina Puspita SPD melakukan kegiatan diseminasi dalam rangka tugas CGP angkatan ke-11 ya, di mana beliau Ibu Rostina Puspita ini akan mengangkat tema budaya positif yang nanti bisa dikembangkan dalam pembelajaran. Yang pertama, harapan dari pihak sekolah adalah bahwa kegiatan CGP ini nanti bisa meningkatkan khususnya kemampuan guru dalam memanajemen pengelolaan kelas dan juga nanti meningkatkan dari kemampuan para peserta CGP ini dalam nanti menguasai teknik-teknik pembelajaran yang membuat nanti pada muaranya adalah peningkatan kualitas dari anak didik. Yang kedua, harapan kami dengan adanya salah satu dari rekan kita ikut dalam kegiatan CGP ini menjadi semacam motivasi kepada rekan-rekan yang lain yang belum ikut dalam kegiatan CGP untuk bisa mengikuti jejak Ibu
Rosdina Puspitarini SPD. Karena dalam setiap nanti setiap guru harus punya kemampuan atau punya semangat dalam meningkatkan kualitas dirinya. Bagi yang sudah ikut atau sudah lulus angkatan sebelumnya ada berapa nih Pak Imam ya? 3. Yang sudah lulus 3, dan nanti mudah-mudahan Ibu Puspitarini, Rodi Rosdina Puspitarini bisa lulus dengan baik, sehingga nanti rekan-rekan lain bisa menyusul, khususnya yang masih muda-muda ini, secara kualitas, secara kedepannya masih panjang ya, karena dengan tuntutan aturan-aturan sekarang dalam peningkatan karir itu harus melalui jenjang CGP. Bagi teman-teman guru yang sudah sepuh-sepuh kayak Pak Tan, Pak Aziz, saya itu mungkin tinggal menunggu pensiun menurun ini. Tapi juga jangan ngolok ya menurun ya. Peningkatan kemampuan tetap kita harus mengikuti juga tren ya, dengan tetap belajar IT dan lain-lain ya. Demikian, dan semoga nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan baik ya, sekaligus selain kita juga yang nanti mengikuti dari kegiatan ini agar bisa mengambil nilai positif dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Rosdina Puspitarini SPD. Silakan diikuti dengan baik dan tetap semangat teman-teman, mendoakan Bu Rosdina Puspitarini ya dapat lulus untuk kegiatan CGP angkatan 11 ini dengan baik. Demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melakukan acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Rosdina Puspitarini SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita bersama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan anugerahnya saya bersama Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang kantor ini dapat bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif, atau bisa disingkat dengan diseminasi, dengan tema budaya positif. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela waktu istirahat dan juga waktu mengajarnya untuk duduk di sini sebentar bersama saya untuk bersama-sama menambah ilmu dan pengalaman baru. Saya di sini berdiri di sini tidak berarti saya lebih tahu, tidak berarti saya lebih hebat, tidak berarti saya lebih pintar dan apapun. Jadi saya di sini semata-mata hanya untuk berbagi pada Bapak Ibu semua, supaya apa yang mungkin saya lebih dulu tahu, kita bisa sama-sama tahu sekarang, supaya kita bisa mempraktekannya bersama-sama untuk sekolah kita tercinta SMK Negeri 3 Beling. Sebelumnya juga ini kita santai saja, tidak perlu tegang ya Bapak Ibu. Saya di sini kurang lebih maksimal lah 1 jam ke depan akan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru untuk mendalami lebih dalam lagi tentang apa itu budaya positif. Mungkin kakak-kakak kelas saya sebelumnya, kakak-kakak kelas saya di PGP atau Pendidikan Guru Penggerak sudah
sering sudah pernah melakukan diseminasi seperti ini, mungkin dengan tema yang sama. Semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosannya untuk bersama-sama dengan saya mempelajari ini lebih dalam lagi. Baik Bapak Ibu guru, di sini saya mengambil tema tentang budaya positif. Kemudian di sini ada berapa ya? 8. Ada 8 poin utama yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 poin ini, dari mulai perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi, itu adalah merupakan bagian dari konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu intinya ada 8. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu dari mulai poin pertama sampai dengan poin yang ke-8. Poin yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Inti dari pembelajaran dengan paradigma baru adalah, Bapak Ibu, kita sekarang sedang trending banget dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Kalau misalnya saya ingin lebih lanjut, mungkin di sini Bapak Ibu guru senior kan lebih tahu, lebih banyak pengalaman. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana Bapak Ibu? Berdiferensiasi itu kalau di bahasa Inggris itu kan different itu kan berarti berbeda. Berarti pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, jujur saya pribadi itu tadinya menganggap bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sangat-sangat susah. Karena masa iya sih setiap anak harus berbeda-beda. Sekarang misalnya ada 32 anak di kelas, masa iya semua harus berbeda? Ternyata konsepnya tidak mentah-mentah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggolongkan mereka. Mungkin memang secara spesifik mereka berbeda, tapi mereka bisa digolongkan dalam tipe-tipe tertentu. Dari mulai gaya belajarnya, konsepnya, produk yang mereka hasilkan itu juga bisa digolongkan ke dalam kriteria tertentu. Tidak harus 32 anak itu semuanya berbeda. Nah, saya mungkin Bapak Ibu guru juga sampai saat ini kita masih menerapkan pembelajaran yang sama untuk semua kelas, betul. Jadi kita menganggap bahwa semua anak cara belajarnya sama, kemampuannya sama. Nah, itulah yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita harus merubah mindset kita bahwa tidak semua anak punya kemampuan yang sama. Tidak semua anak mempunyai ketertarikan yang sama. Contohnya saya misalnya, saya dengan Bu Dewi mungkin berbeda. Saya mungkin hanya suka menikmati musik, Bu Dewi suka nyanyi. Nah, itu kan sudah berbeda dari situ. Nah, kita juga kalau kita merasa saya tidak bisa disamakan dengan seluruh Bapak Ibu guru yang lain, sama saja. Dengan siswa kita di kelas, mereka juga tidak sama. Mungkin saya pribadi, saya pernah misalnya dari kelas gitu ya, saya kesini terus caranya gampangnya tuh misuh gitu ya. Saya malah si itu ya orang gelem anteng, ada gurunya tapi jalan-jalan terus. Nah, terus ada lagi yang si itu gurunya ngomong ikutan ngomong. Nah, itu mungkin ternyata memang gaya belajarnya mereka yang seperti itu. Jadi yang mungkin jalan-jalan itu gaya belajarnya kinestetik. Jadi dia tidak bisa kalau suruh duduk diam. Jadi dia harus dikasih aktivitas yang membuat badannya itu bergerak. Kemudian yang ribut itu mungkin dia memang suka ngomong gitu ya. Jadi kita bisa berikan aktivitas yang menjembatani apa yang dia suka. Begitu kira-kira gambaran umum tentang perubahan pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua adalah di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 di sini dan saya pribadi melakukan keempat-empatnya. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Saya menganggap bahwa ketika saya menjadi guru, maka saya berhak untuk mengontrol semua perilaku murid saya.
saya berhak, nek bahasa Jawanya ngongkon, saya berhak untuk mencegah, saya berhak untuk memarahi. Padahal apakah kita punya hak itu Bapak Ibu? Mungkin iya, tapi tidak sepenuhnya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan rasa karakter. Contoh, anak datang terlambat, kemudian saya ngomong, kamu kok terlambat terus sih, kamu kok nggak pernah berubah dari dulu, sama saja terus. Itu kan hanya membuat dia merasa bersalah. Tapi apakah itu akan membuat dia berubah? Tidak ada jaminan. Karena hanya membuat dia merasa bersalah saja. Padahal si anak itu tergantung anaknya. Kadang ada anak yang sudah ngomong sebegitu juga dia cuek-cuek saja. Memang adanya saya begini, bisanya begini gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu, kita sering sekali, saya dari pelajaran bahasa Inggris berubah menjadi pelajaran PAI di kelas. Jadi yang tadinya ngomong bahasa Inggris tiba-tiba jadi tausiah, mengajarkan budi pekerti, nggih? Bapak Ibu mungkin apa badan? Iya. Yang tiba-tiba kamu itu ya harus rajin sholat. Kalau pagi-pagi itu jangan terlambat, makanya bangunnya yang pagi sholat dulu enggak. Saya jadi bunana jadinya. Karena itu tadi, terus jadinya pelajaran saya sama tausiahnya lebih panjang tausiahnya. Padahal tidak selalu itu mungkin membawa manfaat, tapi tidak sepenuhnya. Karena bisa jadi anak bosan. Hari Senin misalnya, jam pertama bahasa Inggris, saya sudah tausiah dengan tema itu. Nanti setelah itu pelajaran prakarya, bisa itu masuk tausiah lagi. Ya, setelah itu pelajarannya misalnya PJOK di lapangan misalnya, ada lagi tausiah itu. Nah, itu kan anak kadang justru malah jadi bosan. Terus kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bapak Ibu, saya pribadi tidak suka kalau dipaksa. Saya yakin Bapak Ibu juga sama. Oke? Itulah juga yang dirasakan oleh anak-anak kita. Tidak ada satupun orang yang bisa memaksa, atau tidak ada satupun orang yang suka untuk dipaksa. Satu-satunya orang yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Saya tidak bisa dikontrol oleh Pak Imam, walaupun Pak Imam selaku pakar kurikulum misalnya. Tapi hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Oke? Berikutnya adalah tentang paradigma stimulus respon. Mari kita rubah menjadi pendekatan teori kontrol. Seperti apa contohnya? Yang pertama misalnya, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap semua anak kebutuhannya sama. Kita harus berubah bahwa ternyata kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Apakah iya? Tidak. Bahkan dari satu hal yang kita lihat sama, kita punya persepsi yang berbeda-beda. Tidak ada yang jalan pikiran kita tidak bisa diatur, tidak mungkin sama. Kemudian juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak mungkin bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memahami. Kita tidak bisa memaksakan orang lain punya pemahaman yang sama dengan diri kita. Kemudian ada lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi yang sudah saya ucapkan, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Saya mau berbuat baik, itu berarti saya yang mengontrol. Begitupun kalau saya berbuat tidak baik, itu juga saya yang mengontrol diri saya sendiri. Kemudian kita ke bawah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Yang dimaksud menang kalah itu apa? Misalnya ada problem, ada masalah dua orang misalnya, sebisa mungkin kita jangan menjadikan satu menjadi pihak yang menang dan satu adalah menjadi pihak yang disalahkan. Tapi kita berusaha untuk menjembatani supaya kedua belah pihak itu punya solusi yang sama. Tidak, mungkin memang ada yang salah, tapi tidak sepenuhnya kita berhak untuk menyalahkan apa yang dia lakukan. Kemudian kita poin yang berikutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, saya sih menganggapnya, saya yakin Bapak Ibu juga sama. Kita sering sekali ngasih tahu anak
dengan cara mengancam atau memberi hukuman. Contoh misalnya, kamu dikasih tugas nggak dikerjakan, nggak tak kasih nilai kamu, betul betul. Nah, itu namanya sebuah ancaman. Atau misalnya hukuman, kamu hari ini tidak memakai kaos kaki warna putih, sekarang kamu copot sepatu kamu keliling lapangan. Itu namanya hukuman. Oke? Terus kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nanti kita akan bahas motivasi, kita ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang akan dibahas. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita tidak memandang si anak itu anaknya siapa, rumahnya di mana, keadaan sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana, tidak. Tapi ini sama kebajikan, berarti semua universal, umum. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang selalu kita gaungkan ketika apel pagi ini. Bapak Ibu, ada berapa poin? Yang biasa kita nyanyikan bareng-bareng? 6 ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya kalau nggak nyanyi itu jadi nggak hafal, baru kayak harus dinyanyikan, okay? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Jadi posisi cuma 6 ya? Oke. Ada 6. Terus kemudian ada IBO Primary Years Program. Di situ ada termasuk toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu, ini saya ya melihat fenomena saat ini. Kenapa anak-anak murid kita begitu gampang, begitu mudah, begitu enteng untuk mengucapkan kata-kata kasar ketika mereka kesel atau bahkan nggak kesel, bercanda dengan temannya enteng gitu ngomongnya. Ini mau saya omongkan jadi nggak bisa ya. Contohnya itulah guys. Jadi kata-kata kasar itu kenapa mereka sangat gampang. Nah, apakah itu tidak berefek? Tentu saja menurut saya berefek. Kalau mereka menggampangkan hal yang buruk dari kata-kata saja, untuk siswa-siswa kita kan umur SMP itu kan masih mencari jati diri, masih ingin mencoba hal-hal yang baru. Kalau temannya begini supaya dibilang keren harus ikut-ikutan. Mungkin yang tidak biasa ngomong kasar jadinya ngomong kasar karena pengaruh oleh teman-temannya. Nah, sekarang kalau mereka di umur anak-anak sekarang remaja saja mudah untuk melakukan hal yang tidak baik, apalagi nanti ketika mereka dewasa, itu kan terbawa karena kebiasaan. Jadi kita sebagai guru, walaupun kita tidak bisa 100% merubah mereka baik, tapi kan sudah menjadi tanggung jawab kita mendidik mereka. Jadi menurut saya ya memang ketika kita mendengar mereka mengucapkan kata-kata yang seperti itu, sudah seyogianya kita untuk mengingatkan supaya tidak menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita tidak pernah mengingatkan, kita menganggap bahwa itu adalah hal yang normal, seolah-olah dinormalisasi untuk berbicara seperti itu. Nah, itu nanti bagaimana untuk keterampilan hidupnya mereka, itu akan berefek. Mereka akan menggampangkan. Ketika mereka punya pekerjaan sesuatu, mereka akan menggampangkan karena mereka sudah terbiasa untuk menggampangkan apa yang mereka ucapkan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini namanya kebutuhan dasar. Berarti bukan yang macam-macam. Oh, saya butuhnya mobil Fortuner. Itu kebutuhan dasar bukan Bapak Ibu? Dasar. Bukan. Oh, dasar katanya. Atau kelas dasar. Terus kemudian saya butuh rumah 3 miliar harganya. Kebutuhan dasar bukan? Tergantung ya.
Tergantung. Kalau memang kemampuannya oke, ya berarti nggak masalah. Tapi kalau tidak, bagaimana? Nah itu, iya. Jadi bukan dasar ya, kasihan gitu ya. Oke, coba kalau saya ingin tanya, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia apa yang menurut Bapak Ibu tuh termasuk dalam kebutuhan dasar? Kalau saya kasih clue, ya, saya kasih clue di sini. Kebutuhan dasar ada 5. Kebutuhan dasar hanya ada 5. Menurut Bapak Ibu, yang pertama apa? Makan. Ya, oh ya, kita kalau nggak makan kan nggak mungkin ya. Tiap hari kita makan bersama di sini, sarapan bersama. Yang kedua adalah pakaian. Yang ketiga kasih sayang. Oke, yang keempat rumah. Kelima kendaraan. Harta, tahta, wanita. Oke, coba kita lihat apa sih kebutuhan dasar manusia yang 5 itu. Ini dia. Yang pertama apa Ibu? Ya, makan. Betul ya? Yang pertama adalah makan. Kalau tidak makan, lapar. Yang namanya adalah kebutuhan bertahan hidup. Orang bisa bertahan hidup kalau makan. Tidak makan, tidak bertahan hidup. Bu Dewi jangan lupa makan, jangan diet-diet Bu Dewi ya. Terus yang kedua adalah kasih sayang, betul. Tadi ada yang kasih sayang ya. Bayangkan kita tanpa kasih sayang, mau jadi apa kita? Ya? Baik yang sudah punya pasangan maupun yang belum, semuanya butuh kasih sayang. Pak Eko pulang ke rumah disambut oleh 2 anaknya, langsung minta main. Jangan menganggap itu adalah sebuah beban. Itu adalah sebuah menunjukkan bahwa anaknya punya kasih sayang untuk ayah. Ayah pulang langsung suruh main tidak-tidakan ya Pak. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Di sini termasuk adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Contoh gampang saja. Misal saya di sini sekarang sedang berbicara. Kemudian misalnya Bapak Ibu guru tidak mau mendengarkan. Saya merasa sedih nggak? Sakit. Nah itu termasuk ke dalam penguasaan. Ya, harga diri harus dijaga. Katanya harga diri itu lebih tinggi dari katanya Pak Aziz, harga diri harga mati. Terus kemudian yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya dan sebagainya. Contoh memiliki pilihan. Bapak Ibu punya pilihan untuk menjadi guru, juga bukan menjadi guru. Ingat, tidak ada yang bisa memaksa diri kita, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Bapak Ibu sudah memilih menjadi guru, itu sudah memenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti Bapak Ibu guru berhak untuk memilih pilihan hidupnya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Mohon maaf saya cerita curhat kalau saya memang suka humor. Bahkan kemarin oleh Bapak kurikulum kita, ketika saya minta diisikan angkat diisi jangan suka membuli. Jadi saya itu dikategorikan suka membuli karena mungkin saya sangat sering bercanda. Bapak Ibu tolong hargai, saya sedang memenuhi 5 kebutuhan dasar saya. Ya, salah satunya adalah kesenangan. Lagi contoh misalnya Budita sukanya nonton Korea, termasuk di situ memenuhi kebutuhan kesenangan. Oke? Kemudian siapa lagi? Bu Nana. Bu Nana sukanya apa? Bu Nana sukanya Bu? Ngaji, guys. Kesudahan. Ya. Biasanya kan Bu Nana tuh kalau khas banget Bu Nana tuh kalau di bawah terus membuka apel Assalamualaikum. Nah itu sudah jelas. Itu adalah suaranya Bu Nana. Nah, Bu Nana. Pak Haji sukanya apa Pak Haji? Tausiah, itu masuk ya. Dan tidak bisa Pak Aziz misalnya memaksakan Budita jangan nonton Korea.
Budita nontonnya tausiah saja bisa Orang nggak? Majis. Tidak bisa. Orang Majis. Bu Dewi jangan nyanyi tausiah aja, kosidahan, nggak bisa. Ya jadi bener Majis. Pak Tatang apa sukanya? Mana sih Pak Tatang? Nggak ada. Pak Tatang sukanya Amit Sewu. Pak Toto sukanya apa Toto? Senangannya Pak Toto? Nyanyi nggak Pak? Mas Ahmad drakor, berarti bisa bareng sama Budita nontonnya. Oke, itu 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia. Kalau 5 ini sudah terpenuhi, berarti kita sudah merasa bahwa kebutuhan dasar kita terpenuhi. Bukan berarti yang tadi disebutkan ada apa tadi ya, rumah, apalagi Fortuner, itu tidak. Itu ya sangat sekali kalau terpenuhi, tidak masalah. Tidak berarti tidak boleh, sangat boleh ya Bu. Terus lanjut. Motivasi perilaku manusia ini yang saya sebutkan tadi. Motivasi ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Saya mau tanya sama Pak Kaniro. Mohon maaf ya, boleh buka snack saya tanya. Gak apa-apa ya Pak? Ya. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia ya Pak, seingat saya itu ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsiknya Bu Dewi ya? Benar? Iya. Ekstrinsik itu yang gimana ya Pak? Ekstrinsik. Unsur-unsur yang ada di luar. Oke, unsur-unsur yang ada di luar. Kalau intrinsik berarti Yang di dalam. Gitu nggak? Itu ya Bu Dewi ya? Iya, suhunya ya. Terima kasih Pak Taniro. Tepuk tangan untuk Pak Taniro. Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Suhu Bahasa Indonesia kita, bahwa ekstrinsik itu berarti berasal dari luar, intrinsik berasal dari dalam. Nah, motivasi sekarang kita bicara motivasi. Berarti kalau ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar diri saya misalnya. Misalnya saya dimotivasi sama Pak Sis. Ayo Bu, jangan apa ya? Kasih nomornya apa? Jalannya yang cepat, jangan lambat kayak keong, misalnya gitu. Padahal kemampuan saya seperti itu, gitu ya. Nah di sini kemampuan ekstrinsik kita adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal, anak mau mengerjakan tugas, itu tajis. Jadi anak itu misalnya mau mengerjakan tugas karena kalau ternyata misalnya kalau saya mengerjakan tugas sama Bu Putri itu biasanya dikasih hadiah, reward. Nah, berarti itu kan sebuah motivasi yang datangnya bukan dari dirinya sendiri, tapi dari orang lain supaya mendapatkan hadiah, ujian, imbalan, nilai, gitu. Contoh lagi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku hari ini harus bangun pagi ya. Ini sih soalnya sih kalau telat nanti aku dihukum. Nah, itu kan berarti motivasinya juga dari luar, bukan keinginannya dia sendiri untuk bangun pagi, berangkat pagi, bukan. Tapi dia mau bangun pagi, berangkat tidak terlambat hanya karena supaya tidak dihukum. Hari ini Pak Sis piket. Ini kalau biasanya Pak Sis dihukum nih cari sampah keliling-keliling. Nah, supaya nggak cari sampah, hari ini saya mau bangun pagi ya. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Sekarang kalau motivasi intrinsik itu bagaimana? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya datang dari dirinya sendiri. Tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang memaksa, tetapi itu memang misalnya saya mau mengerjakan tugas karena dia sadar bahwa ini adalah kemampuan tanggung jawab dia harus mengerjakan ini. Mau seperti apapun nanti hasilnya, mau dikasih hadiah ataupun tidak, saya sudah mengerjakan karena ini tanggung jawab saya. Gitu. Kemudian misalnya ada lagi, kalau bicara unsur motivasi ekstrinsik, saya jadi ingat dengan diri kita sendiri Bapak Ibu, terutama yang ASN. Kita tiap hari kan dituntut harus berangkat pagi, absen elektronik. Oke? Menurut Bapak Ibu, itu termasuk unsur ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik ya, ekstrinsik karena kita didewakan oleh sebuah alat yang kalau kita terlambat, maka alat itu akan mengeluarkan hasil yang tidak kita inginkan. Ya, nah ini ada dua motivasi ini yang kita harapkan menurut Bapak Ibu. Yang paling utama itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Supaya walaupun misalnya sekarang iya saya si anak mengerjakan tugas karena saya kasih hadiah.
Berarti nanti kalau saya tidak kasih hadiah, dia mengerjakan tidak? Tidak. Karena dia merasa buat apa? Uang saya nggak dikasih hadiah. Tapi kalau itu intrinsik dari dirinya sendiri, tanpa saya ada imbalan, ancaman, hukuman, dia akan melakukannya. Okay? Berikutnya adalah tentang 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, tingkatan paling tinggi yang mana? Restitusi itu. Sedangkan yang paling sering kita lakukan yang mana? Hukuman. Ya. Jadi hukuman itu menurut Bapak Ibu saja, apakah hukuman itu memang selalu efektif? Selalu efektif betul? Tidak. Sekali 2 kali ya. Mungkin dalam kasus tertentu ya. Tapi tidak menjamin bahwa si anak ketika diberi hukuman dia akan berubah. Kan enggak. Ya. Sedangkan ketika diberi hukuman, efeknya bisa jadi menjadi apa ya bahasanya? Bahasa Indonesia atau apa Pak? Kalau saya kasih hukuman nanti kembalinya ke saya lagi, berarti apa Pak? Apa itu Bu Dewi? Senjata makan Tuhan? Iya. Bahasa Indonesia gitu ya. Bumerang, ya. Bumerang untuk diri saya sendiri. Hari ini saya memberikan hukuman kepada Jono karena hari ini Jono telat masuk kelas saya sampai 20 menit dengan alasan makan di kantin. Karena dia lapar sekali. Padahal tadi lapar, makan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya, ketika si Jono masuk kelas saya, kemudian saya memberikan dia hukuman. Jono, dari mana kamu? Makan dulu. Kamu udah tahu belum jam saya sudah mulai? Sudah Bu. Kenapa makan terus? Lapar Bu. Nah, ketika itu terus kemudian saya memberikan hukuman. Udah Jono, hari ini kamu saya hukum berdiri di depan kelas. Apa tuh biasanya kalau orang dulu tuh ini ya warnanya tangannya pegang telinga, kakinya naik 1 sampai pelajaran saya selesai, jangan diturunkan. Kemudian efeknya adalah ketika dia berdiri di depan kelas, dia memegang telinganya, kemudian menaikkan kakinya. Bagaimana respon teman-temannya? Menertawakan. Ya, respon teman-temannya Jono itulah menertawakan. Mungkin bisa jadi saya tidak mengingatkan teman-temannya jangan tertawa, kayak gitu. Ya. Nantinya Jono itu bukannya malah jadi jerak, tapi dia menjadi membenci saya. Karena gara-gara saya Jono merasa dipermalukan di depan kelas. Bukan malah menjadi efeknya baik, tapi efeknya malah tidak baik. Bisa jadi besok lagi kalau jam saya Jono bukan telat lagi, tidak masuk sama sekali karena dia dendam dengan saya. Setuju betul Bapak Ibu? Setuju ya. Kemudian konsekuensi itu yang bagaimana? Konsekuensi itu terencana, disepakati dan sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi itu berarti datangnya dari gurunya. Walaupun dia sudah anak-anak sudah tahu, misalnya kalau terlambat konsekuensinya begini sudah tahu, tapi tetap dibuat merasa tidak nyaman karena terpaksa. Sedangkan apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi adalah Bapak Ibu, solusi yang datang bukan dari kita, tetapi kita mengajak anak secara kolaboratif dengan kita untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Berpikir kritis ini loh. Jadi misalnya si Jono tadi terlambat, kita tanya dulu, Jono dari mana? Dari kantin. Kenapa kamu dari kantin? Makan Bu. Sudah tahu jam saya masuk? Sudah. Kenapa kamu masih makan? Karena lapar Bu, tanggung lagi makan. Oke. Kita kan tidak bisa, saya pribadi tidak bisa menyalahkan orang lagi makan. Oke. Kemudian mungkin bisa kita tanyakan lagi. Oke Jono, di kelas kita sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Menurut kamu Jono, kamu melanggar tidak keyakinan kelas kita? Misalnya keyakinan kelas yang dibuat salah satunya adalah masuk tepat waktu. Maka Jono akan mengatakan tidak Bu, saya terlambat. Oke.
Jadi kalau kamu terlambat, coba menurut kamu harus gimana? Nah, dia akan cari solusi sendiri. Misalpun ada konsekuensi, itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena kita yang memaksa, bukan kita yang meminta. Tapi perlu digarisbawahi bahwa restitusi tidak bisa dipukul rata ke semua kasus, ke semua anak, semua tipe anak, semua tipe kasus tidak bisa. Ada yang memang bisa pakai restitusi, ada yang tidak bisa. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita lihat dari yang paling bawah. Yang paling bawah adalah apa Bapak Ibu? Penghukum. Jadi kita kayak apa namanya itu? Kita kayak ya tahu bojo gitu ya. Jadi kita bukan jadi guru tapi kayak serem gitu. Buana lewat. Terus kemudian naik lagi adalah pembuat rasa bersalah. Kamu gimana sih? Udah dikasih tahu kok nggak berubah-berubah. Terus kemudian yang ketiga adalah menjadi teman. Naik lagi menjadi pemantau. Yang paling atas menjadi manajer. Menurut Bapak Ibu sudah ada di posisi yang mana? Hukum. Pak Ajis jujur ya Pak Ajis. Pak Agus jujur sekali ya Pak? Iya. Mungkin ada yang sudah tidak di posisi hukum tapi belum di posisi paling atas, yaitu manajer. Mungkin saya mungkin hanya baru di level teman saja, jadi belum bisa masuk ke level manajer. Sekarang mari kita lihat contoh kasus. Bapak Ibu bisa tebak. Itu ada di posisi kontrol guru yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat atau kelima. Kita lihat kasusnya adalah anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering terjadi deh. Umumnya tidak pakai topi. Nah, keadaan yang pertama adalah gurunya mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam, jangan turunkan tangan sama sekali. Posisinya sebagai penghukum. Kita kunci jawabannya ya. Yakin ya? Oke, kita kunci jawabannya. Yang kedua adalah sudah berapa kali Bapak Ibu kasih tahu tapi kamu tetap mengecewakan Bapak Ibu. Apa itu? Membuat rasa bersalah. Yakin? Yakin. Tidak kita bantuan? Tidak. Oke, kita lihat jawabannya benar atau salah. Betul? Betul. Kasus ini untuk keadaan pertama kita berposisi sebagai penghukum. Apakah kita pernah melakukannya? Sering, bukan pernah lagi. Sering. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kita hanya mengembalikan ke dia bahwa dia itu salah, tapi tanpa memberikan kesempatan dia menjelaskan, tanpa memberikan solusi. Berikutnya, kalimatnya adalah ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, tolong bantu bapak. Ya sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan dibuat lagi seperti ini. Posisinya yang mana ini? Teman. Oke, teman ya. Berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi, jangan ulangi lagi. Posisinya sebagai pemantau. Berarti yang sebelah kiri adalah teman, sebelah kanan adalah pemantau. Mari kita lihat jawabannya. Survei membuktikan. Betul ya. Jadi kita karena posisinya pemantau, di situ sudah ada solusi belum Bapak Ibu di posisi pemantau? Solusinya sudah ada. Tapi solusi itu datang dari kita atau dari anak? Dari gurunya. Solusi itu datang dari gurunya, bukan dari siswa. Sedangkan di posisi teman sudah ada solusinya belum? Tidak ada. Ya, berarti yang terakhir adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Posisinya sebagai manajer. Ini adalah tahta tertinggi. Ya, tahta tertinggi posisi kontrol guru. Jadi di situ kita mengembalikan lagi ke anak. Kamu tahu kan kamu salah? Kalau dia sudah menyadari bahwa dia bersalah, dia cari tahu solusinya. Oke, kamu hari ini tahu nggak kesalahanmu apa? Tahu Bu, saya tidak pakai topi misalnya. Jadi kalau kamu tidak pakai topi hari ini, solusinya kamu harus gimana? Nah itu
juga harus ditanyakan kepada anak. Misalnya, saya pulang mau ambil kopi soalnya rumah saya dekat, misal keluar solusi seperti itu. Atau misalnya, saya bersedia untuk menerima konsekuensinya. Itu kembalikan lagi, kamu maunya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Jadi kalau kita kembalikan ke anak, dia menjadi lebih tulus untuk bahasa kasar itu menebus kesalahannya. Berikutnya adalah kita lihat posisi kontrol. Apakah aku, Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu sebagai posisinya adalah kita pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuku. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, Bapak Ibu mohon kamu lakukan bagi Bapak Ibu. Teman, kamu tidak akan mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan. Apa? Nah ini pembuku. Berarti yang tadi apa? Pemantau. Ya? Yang tadi adalah pemantau, bukan sebagai penghukum. Tipis-tipis ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang manajer sangat berbeda. Karena kita kembalikan ke si anaknya lagi. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas ya? Sudah. Jadi menurut Bapak Ibu di situ ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Coba saya tanya. Atau barangkali ada yang mau menjelaskan kenapa bukan peraturan? Saya tanya sama senior saya PGP, Bu Ikhlas. Kalau untuk kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, karena kalau keyakinan itu lebih luas ya menurut saya ya. Jadi nggak saklek, nggak kaku banget, lebih fleksibel dan bisa kita revisi lagi, kita evaluasi terus, lebih fleksibel gitu. Sedangkan kalau peraturan kelas itu saklek gitu dan biasanya lebih kaku dalam penerapannya, sehingga akhirnya menimbulkan kesan kelasnya jadi kurang asik gitu. Apa-apa ada ini gitu. Kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih senior. Jadi dari berarti seniornya di depan ini ya, senior pertama, senior ketiga. Ya. Jadi kelas ini mengatakan bahwa keyakinan itu sifatnya lebih fleksibel, sedangkan peraturan lebih kaku. Jadi tidak nyaman. Kalau keyakinan kelas itu lebih fleksibel, kita bahas bersama-sama, jadi lebih nyaman. Jadi Bapak Ibu setuju? Setuju? Atau kita lihat pendapat satu lagi dari senior saya lagi, kalau ini sudah jelas. Senior saya, silakan Pak Umar. Ya, terima kasih. Saya kalau keyakinan kelas itu peraturan yang berasal dari anak itu sendiri. Ya, sehingga apa yang diinginkan anak itu dalam peraturan itu di sekolah itu di kelas itu pengennya apa, sehingga anak-anak tersebut mulai berpikir, dan ketika anak melanggar dia terima konsekuensinya, dia menyadari bahwa keyakinan yang telah dibuatnya oleh sendiri. Tapi kalau peraturan sekolah, peraturan kelas itu kebanyakan bukan dari anak itu sendiri, ya, sehingga terlalu kaku bagi anak, ya, tidak lurus. Sehingga anak itu ketika dia melanggar suatu peraturan kelas, maka dia seolah-olah itu menerima secara terpaksa, itu kalau dapat saya. Sehingga kalau dia beda antara keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu dibuat oleh anak itu sendiri. Dan kata-katanya setelah dari anak itu, kata-katanya juga terhalu, sehingga anak merasa malu jika anak itu melakukan suatu kesalahan. Itu dari saya. Terima kasih senior. Jadi kalau tepuk tangan dulu untuk Pak Imam. Tadi lupa ya, tidak tepuk tangan dulu. Kalau yang di kelas ya, jangan marah ya Bu. Di kelas kan aja. Ya, intinya sama ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih luas karena memang dibuat oleh anak sendiri, dikumpulkan. Mau seperti apa sih kelasnya? Mau dibawa kemana sih kelasnya? Kemudian kalau peraturan kelas itu tidak datang dari anak, tapi datangnya dari bisa kita atau bisa dari pihak sekolah. Jadi bukan mereka maunya bagaimana, tapi mereka mau tidak mau harus bagaimana. Terus kemudian pembentukan keyakinan kelas di sini sifatnya abstrak,
kemudian berupa pernyataan universal umum, kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar tidak diingat. Nah ini mungkin ya Bapak Ibu, ini kita berbagi saja. Barangkali di kelas Bapak Ibu masih ada yang membuat keyakinan kelas dengan kata tidak atau jangan. Sesungguhnya sebaiknya keyakinan kelas tidak dibuat dengan pernyataan yang negatif. Jadi hindari menggunakan kata tidak atau jangan atau dilarang. Contoh kita bisa ganti, misalnya dilarang ribut ketika guru menjelaskan. Terus Bapak Ibu ya seperti itu tidak? Ya, dilarang ribut ketika Bapak Ibu menjelaskan. Kita bisa rubah supaya tidak menggunakan kata tidak, tapi tetap tenang ketika Bapak Ibu menjelaskan. Atau misalnya jangan bermain HP di kelas. Itu kan pakai kata jangan. Kita rubah. HP disimpan ketika jam pelajaran. Jadi selalu ada. Kenapa seperti itu? Kalau sudah nikah, mindsetnya juga negatif. Mindsetnya itu adalah sebuah larangan, peraturan. Padahal itu bukan peraturan, tapi keyakinan. Saya yakin bahwa saya bisa melakukan itu. Jangan kalau peraturan, mau tidak mau saya harus melakukannya, suka tidak suka. Memberikan penguatan bahwa keyakinan dan peraturan itu berbeda. Ya, ini anak tadi sudah menuliskan di kertas popipnya. Kemudian ini saya minta anak untuk menempelkan kalimat yang sudah dia tulis di kertas popip itu ke papan tulis. Jadi satu anak saya batasi satu aja. Lanjut aja. Setelah ditempel ini, nanti saya akan menuliskan ulang lagi poin-poin umum. Jadi kalau ada yang sama, tadi kita ambil poin umum. Nah, ini saya tuliskan di situ kalau nggak salah ada 5. Nah itu yang berisik itu tidak saya tulis lagi karena di poin nomor 1 sudah. Jangan berisik sudah ada yang tulis. Jadi itu tidak perlu saya tulis lagi karena sama. Oh tidak boleh ecek-ecekan. Itu berarti maksudnya bunyi. Itu juga sudah ada poin yang di situ. Berikutnya setelah ini sudah simak. Terus kemudian kalau karena ini masih pakai kalimat negatif, maka dirubah yang jadi positif. Dirubah jadi kalimat positif, jadi tidak menggunakan kata tidak artinya. Udah Pak, next slide aja. Nah, berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi namanya segitiga berarti ada berapa langkah Bapak Ibu? 3 langkah. Ya, ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk melaksanakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru guna menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi kembali lagi, solusi sebisa mungkin tidak datang dari kita, tapi solusi datang dari anak sendiri. Jadi dia tahu kesalahannya dia ada di mana, kemudian dia bisa mencari solusi sendiri. Langkah yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Langkah ini berprinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak mungkin ada orang yang sempurna. Tidak mungkin, okay? Saya, Bapak Ibu,
juga pasti punya kekurangan. Sudah pernah melakukan kesalahan pasti. Jadi kita menganggap bahwa anak itu juga sama, ya. Nah di sini bisa kata-kata yang diucapkan adalah berbuat salah itu wajar. Tapi, nah ini ada belakangnya, okay? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Walaupun misalnya si itu anaknya itu pintar banget, pasti ada kekurangan. Kemudian bapak ibu juga pernah melakukan itu, kita samakan dulu kita. Tapi ini di belakangnya ada lagi ya. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bagian ini berprinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pasti ada alasannya. Misalnya si Jono tadi kenapa telat, alasannya karena dia apa tadi Jono ngapain? Makan. Ada sebabnya. Kenapa Jono sampai makannya di sekolah kan? Kita cari tahu lagi. Mungkin di rumah ibunya belum masak. Kita balik lagi, kenapa ibunya hari ini belum masak? Karena mungkin belum sempat belanja. Semua ada alasannya. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan suatu hal yang tidak seyogyanya, pasti ada alasannya. Okay? Saya Bapak Ibu guru kan juga pasti sudah pernah melakukan kesalahan. Misalnya hari ini saya tidak masuk kelas, harusnya saya ada jam. Saya tidak masuk kelas karena apa? Karena saya ada presentasi. Kenapa saya ada presentasi ya? Dicari lagi, gitu, okay? Kemudian di sini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mendasarkan prinsip bahwa teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik diri kita sendiri. Kamu sudah tahu keyakinan kelas kita, jadi gimana? Kalau kamu sudah tahu kamu tidak seharusnya melakukannya, jadi gimana nih solusinya? Nah, itu kita kembalikan ke anak. Urut-urutannya harus urut dari yang pertama tadi adalah apa Bapak Ibu? Yang pertama masih ingat? Menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Harus urut, jangan tiba-tiba menanyakan keyakinan dulu. Kita caranya itu pemanasan, alon-alon. Jangan langsung kamu salah. Nah, jangan langsung gitu. Kita cari tahu dulu kamu salah nggak hari ini ya gitu. Setelah dia tahu dia salah, dia bisa disolusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan ke kelas 7G. Ceritanya yang murid yang sebelah kiri itu dia mematahkan pensilnya temannya karena Tia itu main pukul sapu gitu loh. Dia tuh main sapu di kelas sampai akhirnya kena pensil temennya, pensilnya patah. Akhirnya bermasalah. Temennya melaporkan. Nah, ini temennya lagi ngomong keadaannya. Dia cerita dulu ada kejadiannya seperti apa sebenarnya. Nah ini membuat kesalahan itu wajar, tapi kita mewajarkan bahwa dia salah, tapi kasih alasan. Terus kemudian setelah itu kita tanya karena dia tahu nggak dia salah, karena dia tahu dia salah, keyakinan kelasnya apa yang dilanggar, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu tuh. Jadi konsekuensinya atau akibatnya itu solusinya itu datang dari mereka sendiri yang punya masalah. Bukan saya yang ngomong kamu ganti pensilnya dia, tidak, tapi dari mereka sendiri. Tadi solusinya datang dari pelakunya. Sekarang saya tanyakan lagi kepada korbannya. Solusi yang tadi, kamu masuk nggak? Atau kamu maunya apa? Nah, itu. Yang pelakunya bilangnya dia minta maaf. Si korbannya bilang saya mau pensil saya kembali karena pensil saya hanya ada satu, nggak ada lagi. Nah, jadi saya tanya lagi Tia, jadi harus gimana? Mengganti pensilnya temannya. Itu berarti datang dari mereka sendiri. Setelah sudah ketemu bahwa solusinya adalah mengganti
pensil, tapi tetap harus diawali dengan meminta maaf karena tadi restitusi yang pertama datang dari pelaku adalah meminta maaf. Ini meminta maaf berarti termasuk solusi yang datang dari si pelakunya. Gitu kira-kira ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, solusi tidak datang dari saya, tapi solusi datang dari anak, supaya dia berusaha sebisa mungkin melakukannya dengan tidak terpaksa. Dia tahu bahwa dia salah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, itu tadi adalah pemaparan saya tentang budaya positif yang kurang lebih ada 8 poin utama, dibahas dari penerapan paradigma belajar baru sampai dengan segitiga restitusi. Setelah ini saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani ini telah memberikan penguatan pada budaya positif. Acara selanjutnya itu tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo silakan. Monggo Pak Menteri mau bertanya, silakan. Tidak ada kayaknya Pak. Sudah paham banget. Menteri monggo. Oke. Terima kasih tentang waktu yang diberikan oleh saya. Ya, sekedar ingin memberikan masukan kepada Bu Wakil. Dari awal tadi yang menjadi contoh itu kan Jono ya Bu ya, yang sering muncul ya. Tapi pada akhir-akhirnya endingnya itu yang ditampilkan di video itu Kotia itu. Itu antara Jono dan nyambungnya di mana gitu. Itu aja. Oke. Makasih Pak Mat. Pak Mat ini sekali ya Pak. Makasih Bu. Iya. Cuma ini makanya. Iya betul Pak. Tapi benar juga Pak. Kenapa yang saya sebutkan Jono yang muncul Jini ya Pak? Tia sama Bintang ya Pak. Iya. Oke. Pertama saya ingin meminta maaf kepada Pak Mat karena saya tidak sinkron. Pertama contohnya Jono, yang muncul adalah Tia. Ya. Tapi sedikit pembelaan diri karena kata Jono yang saya ucapkan itu hanya contoh. Ya, bisa saja saya mengucapkan kata Pak Mat Guru itu juga bisa sebenarnya. Tapi saya memilih Jono gitu Pak. Jadi mohon maaf ya Pak Mat ya. Tapi sudah pernah punya murid yang namanya Jono belum Pak? Sudah. Tapi sekarang ganti Cis. Oh sekarang. Oke, itu ya Pak. Terima kasih Pak Dono. Makasih Pak Mat. Kok sudah mengingatkan. Mungkin ada yang lain? Bapak Ibu mau bertanya? Dewi. Kalau tidak ada, Nih. ini kalau tidak ada, oh ada Pak Bastian, untuk Pak Bas, silakan. Monggo Pak Basian. Ya, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Ini pada belum tutup ya. Yang ingin saya tanyakan dalam pembuatan keyakinan kelas, kenapa harus menggunakan kata-kata yang positif? Misalkan tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Sebenarnya kalau menurut saya ini kan hanya pemilihan kata saja, yang pada intinya muaranya tetap sama seperti itu. Saya jadi ingat dengan mungkin yang sedang ngedit itu mengenai parenting anak. Yang parenting anak itu kan katanya tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata dilarang dan lain-lain. Nah menurut saya ini apa efeknya atau apa dampaknya kepada anak jika menggunakan kata-kata negatif? Yang menurut saya kalau pada intinya itu sama seperti itu loh. Hanya beda di pemilihan kata-katanya saja. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Bastian, luar biasa sebagai bapak-bapak yang punya anak-anak
Jadi belajar ilmu parenting ya Pak. Katanya memang di ilmu parenting itu Bu Kiki pasti sudah tahu. Bu Kiki kan sangat mendalami ilmu parenting ya. Bahwa katanya memang tidak dianjurkan ngomong kata tidak atau jangan ke anak. Contoh, anaknya Bu Kiki, Devan di depan ada kotoran ayam. Devan sudah mau pegang, Bu Kiki mikir dulu nih selain kata jangan itu apa. Keburu pegang. Ya, akhirnya yang muncul bukan jangan dimakan tapi Devan no. Padahal no artinya juga jangan, sama saja, ya. Nah, itu memang susah ya, agak susah karena itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Pak Bastian, kenapa dianjurkan? Sebenarnya bukan tidak boleh ya Pak, tapi dianjurkan itu lebih baik menggunakan kata positif daripada kata yang negatif seperti tidak, jangan, dilarang. Kenapa? Karena kembali lagi tadi, biasanya kalau yang menggunakan kata tidak, jangan, atau dilarang itu adalah peraturan. Peraturan itu sifatnya memaksa. Peraturan itu tidak datang dari anak sendiri. Padahal keyakinan kelas itu memang datang dari anak sendiri. Sehingga supaya membuat itu menjadi lebih yakin untuk dilakukan, mereka lebih lebih bisa melakukannya, maka diusahakan menggunakan kata-kata yang positif, itu diksi. Ya Pak, jadi lebih ke kesopanan atau misalnya efek lah, ada efeknya gitu. Kalau menggunakan kata tidak seolah-olah kayak gimana ya, maksa banget gitu. Tapi kalau menggunakan kata positif itu lebih, kalau Bu Ika tadi bilang lebih fleksibel, keyakinan itu lebih fleksibel. Jadi supaya nyaman untuk dilakukan di kelas ataupun di sekolah. Itu menurut saya Pak Bastian. Apakah sudah menjawab ketidaksetujuan dari Pak Bastian ini? Ya, terima kasih sudah menjawab. Sudah. Tadinya kok ini sebenarnya hanya permainan kata saja, tapi setelah dijelaskan, nah ternyata ini seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama Pak. Mungkin kalau sedikit menambahkan, sama seperti tadi saya sampaikan, anak-anak didik kita mudah sekali mengucapkan kata kasar. Kalau kita kembali ke prinsip mungkin tadi Bapak Bastian itu kan cuma kata-kata. Nah, sekarang bagaimana kalau mereka mengucapkan kata seperti itu, yang gitu ya, gitu sensor. Itu kan mereka cuma mengucapkan. Kalau kita kembali lagi ya, itu hanya ucapan. Tapi kembali lagi katanya ucapan adalah doa. Kalau kita biasa mengucapkan yang baik, maka timbullah yang baik. Kalau kita biasa mengucapkan yang kotor, yang jelek, yang jahat, maka timbullah seperti itu. Begitu Pak Bastian. Oke. Ada lagi nggak mau tangan? Tanya itu. Sebetulnya ini pertanyaan yang kadang-kadang menjadi kayak dilema buat terutama saya sebagai guru ya, terutama menjadi anak. Jadi kita misalkan sudah membuat keyakinan kelas, tapi ternyata anak-anak itu lupa tentang budaya disiplin positif. Nah, bagaimana caranya, terutama masukan untuk saya, agar anak-anak itu sadar tentang budaya disiplin positif di sekolah kita. Cara berlaku. Terima kasih. Waduh. Kalau saya tanya senior aja. Ini menurut saya, kalau saya boleh sedikit memberikan masukan, keyakinan kelas itu kan dibuat dari anak-anak. Berarti sebenarnya mereka sudah tahu. Nah, kenapa mereka lupa? Sebenarnya bukan lupa, tapi mereka enggan. Ya, enggan. Nah, kalau menurut saya diingatkan. Jadi misalnya bisa di setiap pertanyaan, di setiap pertemuan, atau bisa juga tidak di setiap pertemuan. Tapi mereka bisa kita ingatkan. Keyakinan kelas kita apa saja? Ini. Dengan begitu, secara tidak langsung itu akan ada di ingatan mereka bahwa itu adalah keyakinan kelas mereka. Jadi menghindari kemungkinan mereka melupakan atau melanggar itu dengan cara mengingatkan atau kita baca bareng-bareng. Dengan seperti itu saja mereka sudah tahu, oke, keyakinan kelas kita. Contohnya apa Bu Zaitun? Keyakinan kelas yang di tempatnya Bu Zaitun apa?
Contohnya begini ya, ini terjadi kemarin ketika saya melaksanakan kegiatan kelima dengan anak-anak. Itu kan ada kegiatan di mana anak-anak itu kan melukis kegiatan. Ternyata mereka tidak membawa alat-alat dengan lengkap, sehingga waktu yang seharusnya mereka isi dengan kegiatan mewarna itu hanya diisi yang anak-anak perempuan saja, yang laki-laki itu mereka berkeliaran, dan sebetulnya saya miris dengan keadaan seperti itu. Bagaimana? Sementara untuk alat-alatnya itu tidak ada. Mereka tahu bahwa hari itu mereka harus mewarnai, tapi caranya ya akhirnya saya sita waktu itu ya. Saya sita karena ketika tidak disita anak-anak mainan sendiri, mereka asik. Nah ketika saya sita semuanya, mereka asik dengan kegiatan yang tapi tidak dengan gadget. Itu bagaimana biar mereka itu tersadar. Ya. Ya itu menurut saya tetap tadi ya, pertama kita bisa ingatkan mereka, terus kemudian kita bisa lakukan restitusi. Kita ingatkan, misalnya kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya tadi salah satunya adalah misalnya adalah contoh membawa alat belajar dengan lengkap. Ternyata mereka tidak bawa. Nah nanti kita bisa lakukan restitusi. Kamu coba keyakinan kelas kita dibaca tulisannya, dibaca. Menurut kamu melanggar nggak salah satunya? Kalau dia melanggar berarti oke, kamu melanggar berarti apa yang harus kamu lakukan? Nanti dia akan ngomong dia apa yang harus dia lakukan. Atau misalnya solusinya adalah saya minta sama teman yang bawa buku. Kita tanya lagi, teman yang mau dipinjamin itu boleh atau tidak? Intinya kita memang jangan lelah untuk mengingatkan, jangan lelah untuk mengingatkan supaya anak-anak itu ya namanya anak-anak pasti ya seperti itu. Jangan kan anak-anak saya saja seperti itu sebagai orang dewasa. Itu bisa itu. Mungkin ada lagi, Pak Ibu. Pak Adit selaku senior guru bergerak. Oke. Sebudi. Senior ya? Senior. Ya itu senior. Senior, memang senior. Rasain mas. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan di sesi pertanyaan saat ini. Mohon izin untuk bertanya kepada Bu Rosina berkaitan dengan miskonsepsi masih kontrol kita sebagai guru atau pendidik. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara untuk menghilangkan miskonsepsi ilusi tersebut. Itu karena secara teori atau idealnya kita sebagai guru atau pendidik diharapkan bisa menggunakan miskonsepsi tersebut, miskonsepsi tentang ilusi posisi kontrol kita sebagai guru. Namun pada kenyataannya untuk menghilangkan ilusi tersebut itu tidak mudah, gitu. Nah, kemudian yang saya tanyakan adalah apa yang perlu kita lakukan sebagai guru atau pendidik untuk bisa menghilangkan konsumsi tentang kontrol kita sebagai guru. Dan itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Ini tadi agak kompresok ya Pak. Tapi saya memahami intinya bagaimana cara untuk menghilangkan ilusi ya Pak. Ya. Memang ini secara praktik masih kita lakukan di Bapak Ibu. Saya sangat masih melakukannya karena saya juga masih dalam proses pembelajaran di sini. Nah, kalau menurut saya pribadi, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghilangkan miskonsepsi ini, termasuk yang ilusi guru mengontrol murid, kemudian sampai dengan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau menurut saya, salah satu caranya adalah dengan kita memahami posisi kita sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru itu bagusnya di mana? Kita sudah tahu bareng bahwa posisi terbaik kita adalah menjadi manajer, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan teman, bukan juga pemantau. Sebaiknya, seyogianya adalah sebagai manajer. Jadi kita juga kembali lagi, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi mungkin ketika kita mau melakukan hal-hal yang miskonsepsi ini, yang tentang teori kontrol ini, kita bisa kembali lagi mengingatkan diri kita, oke, saya harusnya begini, karena saya posisinya baiknya begini. Begitu Pak, sebagai senior.
Gitu Pak Adit, barangkali bingung, nanti saya tanyakan ke senior yang berikutnya. Cukup? Oke, mantap. Sudah deh Bapak Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Apa cukup? Ya, kalau sudah cukup, saya simpulkan bahwa segala sesuatunya itu harus kita jalankan di dalam kelas, harus melakukan kesepakatan kelas. Itu yang paling utama, sehingga hal-hal yang kita lakukan dan selalu kita ingatkan kembali karena anak sudah terlupa bahwa keyakinan kelas apa saja yang telah dibuatnya. Ya, itu mungkin terima kasih. Mungkin ucapan terakhir dari Ibu Rostina Puspita ini, monggo. Ya, terima kasih Pak. Untuk menutup presentasi saya di sini, intinya dalam penerapan disiplin positif, kita sebagai guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana kita mampu merefleksikan diri kita, posisi kontrol mana yang sebaiknya kita lakukan. Kita sudah sama-sama memahami bahwa seyogianya seharusnya kita tidak hanya memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum, tapi kita mengayomi, membersamai anak-anak. Jadi kita harus sadar bahwa anak itu punya bakat, ketertarikannya sendiri. Kita tidak bisa memaksa anak untuk seperti apa yang kita mau. Mungkin ada yang bisa seperti apa yang kita mau, tapi tidak semua bisa. Itu Bapak Ibu. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih sekali atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya juga mohon maaf karena sudah mengganggu, sudah menyita waktu Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rostina yang telah memberikan ilmu tentang budaya positif kepada kita semua. Semoga ilmu bermanfaat dan mudah-mudahan Bu Rostina ini menjadi guru penggerak yang selalu bergerak dan menggerakkan. Saya selalu bawa acara, mohon maaf besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kemarin kan saya bilang kesepakatan kelas. Menurut kamu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama atau beda? Sama atau beda? Beda, ya. Jadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Sepakat dengan yakin itu berbeda. Menurut kamu lebih tinggi mana tingkatannya? Sepakat atau yakin? Yakin apa sepakat? Sepakat apa yakin? Yakin. Yakin. Sepakat. Hah? Coba nanti kita lihat sebenarnya keyakinan dan kesepakatan kelas itu lebih apa namanya ya? Lebih tinggi yang mana levelnya gitu ya. Nah, di sini Puput punya kertas post-it. Nanti akan Puput bagikan satu orang satu. Kamu tuliskan apa sih yang kamu mau, peraturan apa yang kamu mau ada di kelas 7D. Paham? Kamu tuliskan di sini, tidak perlu banyak-banyak, satu orang cukup, satu saja. Silahkan kamu tulis dari sekarang. Sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah, kamu bisa tempelkan itu di papan tulis,
biar rapi. Ya, kita garis dulu papan tulisnya biar rapi. Oke, silahkan kamu bisa tempel di sebelah sini. Udah, bebas serah. Sekarang kita lihat apa sih peraturan kelas yang kalian buat. Ini kita sepakati kalau ada yang mirip-mirip berarti kita ambil satu saja ya. Jadi kalau misalnya tidak boleh ribut atau misalnya sama ketika ada guru menjelaskan diam, itu berarti sama atau enggak? Sama kan? Berarti kita ambil salah satu gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama adalah mana nih? Mana dulu nih? Nih, tidak boleh berisik di dalam kelas. Setuju atau enggak? Setuju enggak? Setuju ya. Kita tulis tidak boleh berisik. Boleh terlambat. Oke. 6. Tidak boleh ribut. Oke. Jika murid terlambat masuk kelas selama 10 menit, maka konsekuensinya harus mengelap kaca. Ini konsekuensi. Oke. Terus tidak boleh berisik. Oke. Jika muridnya berisik, maka ada hukumannya. Hukumannya berdiri di depan kelas, tempel. Terus, jika melakukan bullying, konsekuensinya menyanyikan lagu wajib nasional. Berarti tidak boleh ecek-ecekan, bullying masuk ya. Oke. Berarti ini hampir sama ya, sepakat ya. Ini namanya peraturan. Betul? Ada berapa poin di sini? 6, 5. Ada 5 poin. Nah, 5 poin ini yang kita ambil dari keseluruhan kelas 7D. Tetapi keyakinan kelas dan peraturan itu hal yang tidak sama. Mirip tetapi tidak sama. Tidak samanya bagaimana? Kalau keyakinan itu berarti adalah sesuatu yang kamu sadari betul bahwa hal itu memang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Seperti itu supaya kamu bisa melaksanakan itu tanpa adanya paksaan. Ya, kalau peraturan itu kan berarti kamu dipaksa, gitu kan? Tapi kalau keyakinan kelas adalah dengan kesadaran kamu sendiri, kamu mau melakukannya. Makanya tadi kita buat bareng-bareng supaya apa sih yang kamu pengen kamu bisa curahkan di dalam kertas post-it yang tadi kamu tulis. Nah, di sini coba kalian lihat ada kata-kata yang sama tidak di sini? Ada kata yang selalu digunakan dari sini, dari nomor 1 sampai nomor 5, ada nggak? Ada kata apa? Tidak, betul. Ini pakai tidak. Ini kata tidak itu kan kata yang menunjukkan nilai yang negatif, betul? Nah, sekarang kita ya. Jadi kita sudah dapat keyakinan kelas kita yang ini. Ini didapat dari peraturan kelas yang sudah kalian tulis bersama. Jadi ini peraturan kelasnya. Kita buat dia menjadi keyakinan kelas karena kamu menulis ini sendiri dan kamu yakin bahwa kamu bisa melakukannya tanpa melanggar, insya Allah ya. Dan jika kamu melanggar maka ada konsekuensinya yang harus dilakukan. Gimana, semuanya setuju? Setuju. Jadi inilah keyakinan kelas dan konsekuensi kelas yang harus kalian lakukan supaya kelas kita dapat menjadi kelas yang aman, damai, tentram, sejahtera. Oke ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Tia ya? Iya. Ya, Tia dan Bintang. Oke. Tia, kenapa Ibu panggil ke sini? Tia tahu? Tahu Bu. Tahu. Kenapa Tia? Karena masalah pensil bintang Bu. Masalah pensil bintang. Oke, sekarang coba Tia dan Bintang ceritakan sebenarnya kejadiannya seperti apa. Bintang coba. Tadi kan pas dia sama sapu itu mainan sapu, terusan pukul-pukulan, kena pensil saya. Oke. Tadi udah dibilangin tapi nggak didengerin. Oh gitu, betul? Betul Bu. Oke, jadi Tia main sapu ya, pukul-pukul di dalam kelas.
Ya, sebenarnya main kan boleh saja ya, tapi Tia harus tahu kalau permainan Tia itu kira-kira membahayakan orang lain atau tidak. Kalau sudah seperti ini berarti permainannya Tia itu sudah mulai merugikan orang lain. Maafkan saya, Bu. Oke. Kemudian sebenarnya membuat kesalahan itu ya wajar. Sebenarnya baik Tia maupun Bintang semuanya juga bisa membuat kesalahan, itu hal yang manusiawi ya, yang wajar. Jadi sekarang Bu Puput tidak mau menyalahkan Tia atau tidak mau menyalahkan Bintang, tapi sekarang kita cari solusinya bareng-bareng ya. Sekarang coba Tia dan Bintang masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sudah buat? Masih, Bu. Masih. Tentang apa? Menghormati orang lain. Oke, sekarang Tia, menurut kamu dengan kejadian ini Tia sudah melakukan keyakinan kelas ya belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Terus kemudian kalau memang belum sesuai, Tia mau nggak untuk memperbaikinya? Mau, Bu. Mau. Oke. Kalau gitu, kira-kira apa yang bisa Tia lakukan untuk memperbaiki itu? Minta maaf kepada Bintang, Bu. Minta maaf kepada Bintang. Selain itu, kira-kira ada hal yang lain nggak ya? Bintang, dari Bintang sendiri, kira-kira menurut Bintang apa yang bisa Tia lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya perlu pensil saya, Bu. Soalnya pensil satu-satunya. Pensil satu-satunya, nggak ada lagi ya? Oke, kalau begitu, Tia, kamu mau mengganti pensilnya Bintang? Mau, Bu. Mau. Terus kemudian, jadi Tia nanti akan mengganti pensil Bintang. Caranya gimana? Caranya saya membagikan pensil Bintang di ruang koperasi, Bu. Oke, ya jadi sekarang sudah ada solusi ya, dua-duanya ya. Jadi sekarang Bu Puput setuju dengan solusi yang dikatakan oleh Tia. Jadi nanti Tia akan mengganti pensilnya Bintang yang cuma satu ya, dipatahkan sama Tia, akan diganti lagi. Oke, kalau kita sudah ketemu solusinya, sekarang Tia dan Bintang boleh istirahat bareng-bareng teman-teman. Tapi sebelum itu coba, tadi kan Tia mengatakan kalau akan minta maaf ya. Coba sekarang minta maaf dulu ke Bintang. Maafkan saya ya. Iya. Oke dah. Oke, kalau gitu boleh keluar istirahat bareng teman-teman ya. Jangan masukan lagi ya. Makasih ya. Iya.